Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Batam Insight, a source of inspirations. Don't forget subscribe my channel. Sebelum kita lanjutkan, kali ini saya berada di Pelantar, cukup elok dan seronok. Kalau nak cakap macam tuh, berada di Mubut Laut. Nah, kalau kita telusuri kemarin itu ada Mubut Darat, Mubut Laut dari Sembulang sana. Tapi banyak yang berpikir Mubut itu artinya apa ya? Nah, ternyata konon itu banyak aktivitas yang telah dilakukan di sini dan geliat dinamika kehidupan pun bersahaja kat sini. Kita ketemu langsung dengan tokoh masyarakat, mungkin insider penasaran arti Mubut apa ya, dengan Pak Abdul Rashid. Assalamualaikum Pak Abdul Rashid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat, ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Abdul Rashid, saya panggil Pak Abdul atau Pak Rashid ini? Ya kalau lengkap Abdul Rashid, Pak Abdul Dol enggak apa juga. Oh, Pak Abdul ya. Oke. Pak, boleh tahu ke Batam Insight, Pak, Mubut itu artinya apa ya, Pak? Jadi kalau mengenai Mubut, karena saya ini yang mendapat cerita dari almarhum bapak saya. Ya. Kalau dari awalnya Mubut ini bukan Mubut, Pak, pulau laut. Pulau Laut. Sebelumnya. Oh. Begitu. Jadi menurut cerita, ini Mubut ini kan belum ada manusia seorang pun begitu. Tak ada penghuni. Tak ada penghuni. Oke. Masih hutan rimba. Benar, ya. Jadi cerita dari bapak saya, almarhum bapak saya, setahun nggak ingat Pak ya, gitu aja. Iya. Jadi ada orang tua, suami istri, ya. Dia pakai, bahasanya pakai sampan atau kolek atau jongkong gitulah Pak. Ya, benar. Gitu kayak gitu kan. Dia bukan pakai dayung, pakai kelebat gini. Pakai kayaan lah orang lomba Lomba jong boleh ya. Lomba apa sama naga tuh Sama gantian naga. gitu kan. Jadi yang sepengetahuan saya ini kan. Iya. Jadi dia suami istri dari itu Pak Pulau Tekulai. Iya. Yang pertama. Jadi suaminya minta sama istrinya, yuk orang tua dulu panggil weh Pak. Gitu, suami istri itu. Suami istri, mungkin weh. nama yang paling lah gitu. Paling kalau sekarang itu sayang. Gitulah kira-kira. Ini weh ya. Oke, baik. Yuk kita bikin kampungnya di Tekulai. Tekulai. Gitu, Pulau Tekulai kan. Iya. Jadi istrinya nggak mau, geleng aja, nggak mau. Gitu. Jadi nggak mau di situ ke Pulau Soreh Pak. Pulau Sobe. Sore. 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 Pulau Sore. Oh. Oke. Sampai di Pulau Sore, ibunya juga nggak mau. Oke. Nggak mau. Jadi langsung sampai ke Pulau Tapai. Pulau Tapai. Nggak mau juga. Oke. Jadi kata suaminya, weh, bahasanya gitulah Kang. Kau mau kemana? Dah 3 pulau yang kita lalui. Tak nak juga. Tak nak juga. Kemana engkau? Yeah. Ditunjuk dia pulau ini, Pulau Laut dia bilang. Mubut inilah Pak. Oh. Alasan dia nak suka ke Pulau Laut apa? Orang tua dulu kan istilahnya pengetahuannya, mungkin keyakinan dia tahu Pak suaminya pulau ini nggak bisa dibuat kampung, nggak bisa dihuni, kata suaminya gitu. Iya. Tapi istrinya kayak anak kecil, mau tak mau. Kayak masa. Itu gitu belum ada seorang Pak di Sembulang belum jadi kampung, di Kara belum jadi kampung, di Pangkep belum jadi kampung. Jadi suaminya dipaksa, ya mau tak mau. Untuk singkat cerita kita kan. Ya. Jadi sampai di Pulau Mubut kita nih Pak, ya kan? Ini Pulau Laut nih, maksudnya. Ya. Sampai di Pulau Laut. Jadi kata suaminya nggak bisa Bu, nggak bisa. Kayak budak kecil. Iya, merengek lah gitu. Akhir-akhir dia bilang dayus kau. Artinya? Berarti dayus ke bahasa kita Melayu ini langsung parah betul Pak. Artinya kayak orang tak mencabar suaminya gitu kan. Kita ini orang tak anu lah. Dayus itu berarti orang memang nggak mampu, penakut gitu bahasanya kan gitu. Jadi suaminya mendengar kata-kata kalimat dayus tadi, emosinya memuncak begitu kan. Ini dia suami istri aja. Apa boleh buatlah weh dia bilang, kata suaminya. Ya. Tolong bikin ini bilang.
airnya 1 skol dari dari kelapa ini kan ada tepung kelapa tuh, gitu kan, dibikin skol orang tua dulu bilang gitu kan. Digoreng berteh dibilang. Padi itu, kalau kami bilang berteh Pak, kalau sudah digoreng, goreng gitu. Petua dia lah gitu kan. Nah, jadi sudah itu, dia bilang sudah ada airnya 1 skol, ada berteh, langsung ditaruhnya di pinggir batu, di sana lah kepala itu di kampung kami. Jadi dia tidur malam itu Pak. Jadi orang tua dulu, seandainya pulau ini menerima, artinya ada contoh, ada kodenya di situ tadi. Tapi setelah siang, pagi, tidak ada kode. Tidak bisa. Kalau yang tidak bisa. Dikatalah itu, Dayus betul kau nih. Kau nih begini-gini, bukan laki-laki dan sebagainya gitu kan. Dia marahlah suaminya kan. Benar. Langsung bawa parang satu, orang panjang ini. Langsung dia naik aja Pak, di tempat-tempat tebas. Habis sudah di tempat-tempat tebas tuh, ini duri semua Pak. Duri sekait semua nih, dari hutan busung tuh. Dulu masih dulu itu kan. Nggak ada manusia kan, masih hutan belantara. Jadi dia bilang, kata suaminya, ini apa boleh buat lah ini katanya, karena terpaksa katanya. Nah ini karena dia terlalu cinta sama istri, apapun dilakukannya, apa maunya istri, dilakukan. Bahasanya jiwanya mati sekalipun, demi istri kan. Padahal pun tak layak nak ditempati. Memang tak layak. Jadi kata dia pulau ini karena suami istrinya kan artinya sudah 3 pulau, masuk 4 pulau kan, artinya pulaunya baru ternyata Pulau Mubut. Direbut bahasanya, kan? Yang 3 kan lepas. Mau tak mau pulau laut. Jadi di Pulau Mubut katanya. Mubut. Jadi kayak berebut inilah. Itulah dari kalimatnya tadi kan. Sumbernya bahaya kan. Jadi ini apa boleh buat kata dia. Kita ini salah satu di antara kita ini mungkin ada ibaratnya tukar ganti lah gitu. Itu pengetahuan orang kan. Benar. Jadi setelah itu Pak, dia setelah bikin itu tadi bikinlah kampung bahasanya gitu kan. Bermukim lah di sini. Pertama kali itu masih ada Pak nisannya 2 tuh. Itu yang paling lah gitu kan, yang paling unggul lah gitu pertama kali suami istri. Setelah itu Pak, jadi sudah ini udah nampak kampung, datanglah keluarganya. Ada beberapa orang lah, gitu kira-kira kan. Nah, jadi mereka bikinlah kampung di sini. Ini ada apa nama itu, duri skait. Kalau kami bilang duri skait semua, kata almarhum bapak saya kan. Jalan kita susah. Duri semua. Jadi kampung ini, Pulau Mubut ini katanya pulau betina. Karena gini, banyak terjadi zaman dulu Pak, saya masih ingat aja itu terjadi perkelahian antara suku Flores, suku Kaidupa, Buton Kaidupa itu. Pakai kain merah ini. Tapi namun tak Pak. Karena pulau betina artinya tidak masalah. Kalau pulau jantan atau bahaya Pak. Itu kayaknya dia dilindungin lah di sini lah. Aman lah kalau dari kalimatnya itu kan. Jadi setelah itu artinya dengan izin Allah mereka bermukim di sini. Pertama kali suaminya meninggal dunia gitu kan. Yang berikutnya bulan mungkin ke tahun istrinya. Jadi artinya turun menurun dari pertama kali ini sampai merebak di Semulang di Karas. Mula asal dari sini Pak, Karas belum ada kampung lagi. Berarti awalnya dari sini. Dari Mubut. Mubut laut ini. Mubut laut ini. Di Semulang pun belum ada kampung Pak. Begitu. Jadi semua keluarga nih. Dari Semulang Karas itu keluarga kami semua Pak. Baik. Nah ini kan ada Mubut laut, ada Mubut darat juga. Iya Mubut darat tuh. Jadi kalau menurut orang tua dulu, ini cerita dulu, apakah itu bagaimana itu cerita kan? Karena kalau dulu itu cerita gini Pak, dulu kalau ibaratnya perahu atau kapal, ya kan, itu tidak boleh ke siang hari Pak. Bahasanya dia mau nyebrang. Ke siang hari. Kapal itu kan arti dia mau nyebrang gitu kan, mau berpergian, umpama dari sini pergi ke Pinang gitu kan. Itu jangan ke siang hari Pak. Tak boleh siang-siang. Tidak boleh siang hari. Kalau sampai alasan begini, kalau ke siang hari ini lah jadi pulau. Itu airnya nyusut. Akhirnya gitu dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau sampai malam ya selamat.
Kalau ke Siangkan hari di tengah perjalanan itulah jadi pulau. Jadi Mubot darat ini katanya sampan tunda Pak atau perahu tunda. Dulu Mubot ini sejarahnya seluruh lah gitu pulau-pulau ini bukan kata orang tua dulu bukan timbulnya langsung pulau. Itulah dari cerita yang awalnya penyeberang kapal atau tongkang kalau ke Siangnari jadilah pulau. Itulah ceritanya dia ini apa nama bahasanya perahu tondanya. Mubot darat itu. Jadi kalau cerita itu Pak, cerita yang awal tadi itulah. Jadi Mubot kami ini Pak sedikit lah. Tapi saya nggak bisa, maaf Pak ya. Saya nggak bisa cerita habis Pak. Karena kalau saya cerita habis, saya nggak tahan Pak. Sedih ya Pak ya. Sedih, tulang cong ini ngerinding semua Pak. Kayak macam lupa diri, saya malu gitu kan. Apa yang terjadi waktu itu? Itu nggak tahu Pak. Dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kalau kami ini dari almarhum datuk saya laki-laki namanya Awang Hitam. Almarhum Awang Hitam. Kalau datuk sebelah mama itu namanya Pak Rabu. Gitu kan. Jadi yang paling unggul, yang paling Pak Datuk Awang Hitam tadi itu. Jadi kalau cerita habis sejarah Mubot ini, saya nggak tahan gitu. Bapak saya kalau kemarin kami selalu mengadakan gitu kan, nggak bisa kita Pak. Dia kayak orang gila gitu, kayak orang stres itu. Nggak bisa Pak. Jadi saya ngeganggu kayaknya. Ada mungkin ada itulah. Nggak tahu lah itu Allah punya kuasa kan. Saya kalau cerita itu pasti saya nangis Pak. Bukan di rekayasa, bukan sengaja enggak. Apa yang ternampak sama pikiran Bapak? Jadi itulah Pak yang Pak kalau yang pikir sulit juga lah Pak. Karena Pulau Mubot sejarahnya luar biasa Pak. Karena begini, saya ambil aja Pak ya. Setelah itu kemarin sebelum tahun 2000 tahun berapa waktu marinir dengan KKO itu kan dia ada sabu-sabu dibuang dipecah di laut sana baru lubang tuh dicari sini. Itu karena cerita itu saya bilang nyambung gitu kan. Jadi kami duduklah berdua dengan ini rumah kakak saya di sini kan dia belikan Erwantong tuh. Duduk saya berdamping paha saya sama paha Pak Marinir. Dia duduk begitu. Dia melihat di kebun. Luar biasa Pak, pulau ini Pak, pulau luar biasa dibilang. Apa Pak luar biasanya Pak? Pulau ini Pak kalau mau dibanding kata Pulau Sumatera Sumatera nggak bisa. Masih ini lagi Pak di atas. Saya rumah saya ini Pak. Masih ini di atas Pak. Sumatera itu kan, Pulau Sumatera, Indonesia kita kan pulau terbesar. Itu masih mendingan cinta. Jadi di sini Pak ada berapa hal gitu kan. Memang betul. Sini banyak harta karun kan sejak zaman orang tua dulu di bawah air laut itu, di bawah pulau. Ada pintu lorong dimasuk di dalam air itu dalam berapa meter itu. Pernah dari pulau tuh, mika dia nyelam kok kalau nyelam ada memang lowongan tapi tak bisa. Tak bisa. Ya ada terowongan. Jadi gini, Mubot ini kalau memang Allah menghendaki asli Mubot, ya kan? Kemungkinan kalau memang berkebetulan jodohnya itu bisa nanti Pak. Tapi asli betul-betul asli Mubot. Jadi kalau asli Mubot termasuk saya gitu kan. Jadi Pak, saya pernah bermimpi ini walaupun itu bunga tidur Pak ya. Tapi mimpi itu mimpi yang sangat aneh gitu. Jadi di sini Pak, itu di tengah bukit itu, itu ada keramat Pak. Di tengah bukit keramat. Memang dia tidak ada cuma batu. Memang keramat itu alhamdulillah dulu sangat mustajabah dengan izin Allah gitu kan. Jadi yang menjaga keramat itu Pak, Mubot ini daripada Tanjung Pinang, Batu Hitam, Bintan, Penyengat, Mubot ini Pak yang panglima yang paling nomor 1. Namanya Datuk Datuk Panglima Johan. Jadi dialah yang sebagai penjaga. Anggota dia kemarin ada orang Bunian di Mubot darat Pak. Itu jauh beradik. Itu udah datang dengan bapaknya. Adik yang busunya laki-laki. Kalau yang 6 orang itu kan perempuan semua. Luar biasa Pak, dengan izin Allah.
Baik. Cantiknya dan sebagainya. Nah itu sejarah ya Pak. Itu sejarah itu kan dari awalnya. Dari awalnya. Walaupun tidak lengkap, karena itu kan waktu itu saya menerima itu cerita dari almarhum bapak saya. Jadi almarhum datuk saya pun saya masih kecil. Iya. Nah, adakah yang situsnya, misalnya mungkin makamnya itu dipelihara di sini atau mungkin dijaga? Pak Wasid? Kemarin gini Pak, memang makam di daerah itu dijaga. Kemarin kami dengan almarhum adik saya namanya Kleng gitu kan, kami buat pondok gitu kan. Kami sejarah awalnya ya. Jadi dengan kain kuning gitu kan. Jadi lama kelamaan begitu kan. Pondok itu nggak mau rebah Pak, nggak mau tumbang. Walaupun itu rayap-rayap itu, bahasa kami anak-anak itu, yang dari bumi itu, hantam dia punya tiang, dia punya apa, nggak mau tumbang. Dijaga juga Pak ya. Atapnya seng gitu kan. Jadi di situ ada powernya lah kalau gitu ya. Penjaga gitu kan. Pak, ini kan Bapak hadir di sini sekarang usia udah berapa? Saya 75 tahun. Berarti udah 75 tahun Bapak di sini. Umur saya aja. Oh, tapi masih muda ya? Saya lahir di sini. Lahir sini ya, besar di sini. Iya, sini semua Pak. Apa permintaan dari Pak Abdul Basit ya? Kalau kita lihat ini sekarang ini kehidupan Ubud ini. Mungkin yang Bapak rasa ada yang berubah kah? Atau arus apakah yang harus bisa dipertahankan di sini? Memang saya secara pribadi, saya menginginkan Pulau Ubud ini Pak. Ya, sepeninggal saya, semasa waktu saya masih sekarang ada, sepeninggal saya, arti keturunan saya Pak ya itu ya, sampai kapanpun Ubud dipertahankan, dijaga baik-baik, dihormati. Nah, karena ini sudah sejarah mengatakan melebih dari Pulau Sumatera. Banyak terjadi Pak, banyak yang kalau orang ini kalau orang luar dari luar pendatang, itu jangan mereka merasa ada sedikit egoisnya, menunjukkan gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Pernah orang Jawa Tara kemarin sama saya kan gitu. Sampai di Alang Ula itu apa namanya adalah Alang Ula. Iya. Nah, kalau zaman dulu sampai waktu timbul bulannya besar ular. Jadi kita nggak boleh besaran ulah gitu. Kayak arogan, gitu, sombong gitu nah. Jadi dia langsung, saya dengan dia pulang dari Pinang ikut, langsung dia mundur turun, menangis lah dia. Nah, rambutnya kerimbung. Sampai di sini dia bangun, Subhanallah Pak, pulau kampung Bapak ini jagalah baik-baik. Apa Pak? Nggak bisa cerita Pak. Pulau Bapak ini dia bilang Pulau Ubud, jangan yang pendatang-pendatang tuh merasa dia tuh ini. Gitu. Tetap dijaga, hormatilah, jangan terlalu anu lagi. Jangan terlalu besar diri lah gitu kan. Ya ibarat pepatah tuh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah begitu. Jadi adat istiadat di sini itu harus diperkuatkan. Gitu kan. Jadi bisa orang dari luar datang, ya kan? Tapi harus ikut sini. Benar. Nah, adat sini, aturan di sini harus ikut. Kalau Pak mau dikembangkan untuk wisata, mau dibikin nanti ditata elok, karena di sini ada mubung juga kan, ada busung di sini juga, pasirnya elok, cantik gitu. Bapak menyetujui atau gimana? Kan begini Pak, kemarin adik saya itu ada adik kandung, Pak Tan. Pak Tan Bapak udah lama. Iya, mau laut, ibu darat. Dia cerita nggak masalah saya, abangnya. Dia berapa kali datang dengan saya Pak, minta bahwa dia di Bandung lah kan tempat wisata dan Jadi saya melihat di Mubodara, saya tidak selalu datang kan, hanya sekali, setahun sekali gitu kan. Kalau sudah datangnya turis, Bapak maklumi lah gitu kan. Saya lihat, ya kan. Taulah turis, pakaiannya, caranya dan sebagainya itu nggak elok. Jadi kalau saya pribadi nggak setuju, rusak nanti Pak kampungnya. Kalau di Ubud Darat, lah itu tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Tapi kalau Ubud ini, kalaunya wisata itu bebas, ya kan? Karena gini kan, agama itu kan bermacam-macam agama, ya.
tata caranya itu kan berbeda-beda, perilakunya berbeda-beda, ya kan? Nah, tapi kalau di sini dibawa kayak seperti itu, saya 100% nggak setuju. Nah, Tapi kalau ditata kayak tanaman mangrove ini kan apa ya, bakau ya, Bakau. ditata cantik, dibikinlah jalan-jalan cantik di situ, jadi kelihatannya ini kampung ini bersih gitu loh, Iya. tidak ada sampah. Iya, iya. Bapak setuju ya? setuju, sangat setuju. Benar. Atau kalau bapak Oke. setuju sekali, mungkin apa nama? Ada bang ipar saya, kakak Iya. saya semua menyetujui lah. Benar, itu dia. Kita nggak boleh nanti kalau nggak suami istri nggak boleh masuk, ada aturan-aturannya. Iya mungkin iya itu iya ya, iya Pak, iya ya? iya. Pak, Bapak kan sesepuh di sini, udah 70 lebih lah umur. 25 tahun. Himbauan Bapak kepada seluruh masyarakat atau pemuda-pemuda ke sini nih Pak, seperti apa Pak harapan untuk pulau ini Iya, ke iya. depannya? Silakan Pak. Himbauan saya Pak, ini Pak Dorman pun tahu kan, semenjak saya ini Pak jadi RT, ya kan, jadi aparat itu dari tahun 82 sampai tahun 2000. Setelah itu saya menjabat RW, Iya. sudah 3 periode. Nah, sekarang saya tidak lagi saya mantan. Gitu. Kemauan saya Pak, dari hati nurani saya yang paling dalam, saya memberi imbauan dan mengajak warga saya di sini, karena di sini satu datuk satu moyang Pak. Tidak ada campur-campur. Ya. Nah, itu ya. Jadi marilah kita jaga, kita hormati. Pertama kita jaga kebersihan. Kita selalu ada jiwa rasa kebersamaan, Ya. gotong royong. Jangan sampai membuat ini sembrono, seperti apa nama tak karuan lah gitu kan. Ya. Nah, jadi sayang, karena pulau kita ini sudah dinilai oleh orang-orang yang mungkin punya ilmu. Itu alhamdulillah. Banyak lagi saya tidak bisa cerita banyak Pak. Sampai angkatan-angkatan yang sudah pensiun berapa banyak dia ngambil itu. Harta itu dia mau ngambil harta karun, Memang banyak ya Pak tukar di sini? tidak bisa kita lihat Pak, tapi ada. Ada ya? Nah, Tertimbun jadi di dasar laut atau di dalam timbun. Jadi kemarin saya tidak tahu kan, sewaktu datang dia dengan saya, dengan almarhum bapak saya masih hidup, namanya Pak Santa, mariner. Dia minta, Pak, bagaimana sejarah Mubut? Cerita sejarah Mubut, sebut sejarah Mubut, bapak saya mau kayak burung mau terbang. Terangkat Pak, mata saya sih melihat, badannya itu kayak apa gitu kan? Nah, terangkat sendiri gitu kan. Ini bentuk gini. Itu Pak Santa, ampun Pak, maaf Pak. Dia bawa kelapa muda, bawa pisang masak hijau dan sebagainya kan. Jadi Mubut kami ini Pak ya, terus terang. Sudah saya katakan tadi, banyak sangat penilai-penilai, dah kurang lebih 10 orang sama umur saya menilai pulau Mubut ini pulau memang wajib dijaga. Baik. Nah, dari Flores juga datang sini, Ada ya? ada juga. Karena Datuk Panglima Johan itu termasuk Pak ada kaitan dengan Timur Pak, dengan orang Flores. Timur, Nah, ya, Flores. orang Flores gitu kan. Leste. Udah gitu kan. Bukan, Timur Indonesia kita. Baik, intinya Pak, ini tetap dijaga, Insya Allah. dijaga keelokan pulaunya, Iya, iya. jangan sampai tercemar lah Nah, intinya, iya. seperti itu ya Pak ya. Oke, tapi udah banyak berubah nggak Pak di sini? Ya, belum begitu banyak Pak. Masih sekian persen aja lah gitu. Berubah itu hanya seperti bangunan ini nampaknya istilahnya Nah ini belum sepenuhnya. terkait dengan tokoh juga Pak ya, yang dibutuhkan di sini sebenarnya kan ada listrik, air bersih gitu loh. Nah, sudahkah ada permintaan dulu selagi 3 periode Pak RT kemarin, Pak RW? Udah juga? minta Pak, belum dapat lagi. Dapat. Ini Bapak ini tahu juga. Iya. Minta sumber Sebenarnya kalau bor, kan? ada perigi besar di sini, Mm-mm. sanggup nggak untuk mencukupi kebutuhan air minum di sini? Saya yakin Pak. Bisa ya? Bisa. Sumur bor itu kan, Ya. sumur bor itu kami udah minta berkali-kali. Sampai hari ini masih ada yang kami pernah minta dengan dari provinsi belum muncul. Belum kan. ada ya? Alasannya begini, katanya pulaunya kecil, nggak sembor itu kecil, tapi masih ada 3 tuh sumur bor. Tetap bisa Namanya mampu bisa ya. mampu. Bobot tak mampu kan. Sekarang udah berapa banyak Pak yang menghuni pulau ini? Rumah udah berapa banyak? Muni pulau ini uang ada 1 dah ya, Mas.
Jadi kalau jiwanya 300 lebih lah. 300 Hampir ya. hampir 400 lebih. Baik, itu dari sepasang tadi ya Pak. Iya, dari yang awal tadi Iya. jadi berkembang. Sampai 300 lebih ya Pak ya. Kayak Ibu Ruti kan. Ibu Roti. Oke, senang berbicara dengan Bapak. Itulah sejarah dari hadirnya Mubut. Ternyata ini pulau diperebutkan ya. Jadi ada but-butnya sedikit. Iyalah. Istri dia aja lah. Iya, Kayak anak kecil kan. anak kecil. Ini demi seorang istri nih hadirlah 3 pulau ini. ditinggal. Iya, Nggak cocok. itu dia. Pulau laut dibilang. Oke, dan kalau kita melihat tak akan hilang sejarah di bumi, apalagi Melayu di bumi. Nah, untuk itu tetap pertahankan Pulau Mubut, katanya banyak harta karun di sini. Nah, the next episode kita coba gali lagi harta karun apa yang tertimbun di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Kami akan coba lihat nanti apa sejarah-sejarah yang ada di Pulau Mubut. Saya Superilla, terima kasih dan sampai jumpa.